Halo semuanya, selamat datang di Pundi Growcast. Tempat tumbuh bersama tidak hanya melalui tanah dan tanaman, namun lahir dari pengalaman dan perasaan yang sederhana yang sering kita temui sehari-hari. Aku akan mengajak kalian ngobrol, bincang-bincang bersama tentang satu hal yang sering kalian dengar, entah itu dari orang tua, dari petani senior, atau bahkan dari orang-orang yang tidak pernah memegang cangkul sekalipun, namun paling semangat memberi saran. Di episode kali ini, aku akan mengajak kalian membahas tentang 5 mitos pertanian yang sering aku temui, dan kita akan mengkaji ulang mana yang bisa diaplikasikan, mana yang tidak relevan, atau mana yang harus dibuang jauh-jauh sebelum tanaman budidaya kamu rusak sepenuhnya. Ya, topik itu adalah tentang mitos pertanian. Dunia pertanian bukan cuma soal cangkul-mencangkul, pupuk, tanah, tanaman, dan juga panen pasca panen. Namun jauh dari itu, kita sering mendengar katanya, namun ternyata nyatanya dan faktanya mana sih yang benar? Pesan turun-temurun yang sering dipercaya membuat kita percaya begitu saja tanpa dicek ulang. Masalahnya, mitos ini sering keliru dan kalau dipraktikkan bisa merusak tanaman kamu. Mitos pertama, bawang yang kamu beli di pasar katanya tidak bisa tumbuh lagi. Faktanya, bagaimana? Kita akan bahas di sini. Nah, banyak orang bilang kalau kamu beli bawang di pasar itu nanti tidak bisa tumbuh lagi. Kalau tumbuh itu pun akan membusuk, sudah mati, katanya. Namun, faktanya bawang adalah tanaman yang tangguh. Bahkan ketika sudah keriput, disimpan lama atau mulai membusuk, mengering, atau tumbuh titik hijau kecil-kecil di ujungnya, ia masih punya energi untuk bertunas. Dia bisa hidup, tapi hidup bukan berarti produktif. Nah, bawang dapur sudah melewati begitu banyak fase sebelum dipasarkan di pasar. Sudah melewati fase perjalanan panjang seperti panen, disimpan, diangkut, ditumpuk di gudang, dipajang di pasar. Namun, energi cadangannya sudah terpakai sedikit demi sedikit, kadang malahan diberi penghambat untuk tidak bertunas di dalam rak karena mengingat estimasi waktu perjalanannya yang begitu lambat. Jadi, ketika kamu tanam di tanah, yang tumbuh biasanya hanya berupa tunas kecil yang mampu bertahan hidup, bukan umbi baru yang besar dan sehat. Pertumbuhannya lambat, tidak seragam, dan juga umbinya kecil. Kalau tujuannya belajar ya silahkan saja, oke-oke aja, silahkan kamu beli di pasar umbi-umbiannya. Namun kalau tujuan kamu itu untuk skala besar, untuk produksi jualan ataupun didistribusikan ke mana itu, maka itu sama aja kamu menyuruh nenek-nenek ikut lomba lari. Ya dia bisa gerak tapi jangan harap untuk pernah menang. Mitos yang kedua, tanah hitam itu pasti subur, katanya. Nah, tanah hitam merupakan salah satu topik yang paling hot, yang paling sering dibicarakan, bahwa kalau tanahnya hitam pasti subur. Padahal tanah itu bukan suatu indikator untuk menentukan tingkat kesuburan tanah. Ada tanah yang hitam karena kadar organiknya tinggi, ya itu memang bagus untuk tanaman. Namun faktanya, tanah yang warna hitam tidak selalu menentukan kadar organik yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena abu vulkanik mineralnya itu terlalu tinggi, sehingga tanahnya belum stabil dan mengandung banyak basa. Sebaliknya, tanah merah katanya tidak subur. Katanya tanah itu kering dan tidak memiliki unsur hara yang baik. Namun faktanya, jika diberi bahan organik sedikit, maka tanah merah ini sangat baik ditanam untuk tanaman kakao, kopi, dan juga tanaman perkebunan tahunan lainnya. Seperti menilai orang dari penampilannya, tinggi, ganteng, rapi, namun belum tentu cocok kan buat kita. Begitu juga dengan tanah, jangan hanya menilai dari tampilan luarnya, namun kita harus melihat ke dalamnya dulu, seperti unsur haranya, pH-nya, KTK-nya, dan juga tekstur tanahnya. Baru bisa dipilih tanaman apa yang cocok ditanam di tanah tersebut. Mitos ketiga, pupuk kandang makin banyak makin baik, katanya.
Ada logika sederhana yang orang suka percaya. Kalau sedikit pupuk artinya bagus, lalu kalau banyak pupuk artinya makin bagus. Sayangnya di pertanian hal ini tidak selalu benar. Pupuk kandang bisa jadi teman terbaik tanaman, tapi juga bisa jadi sumber masalah bagi tanaman. Pupuk yang belum matang itu masih panas karena proses fermentasinya belum sempurna. Kalau kamu tanam di media yang masih panas, akarnya bisa gosong di dalam hitungan jam. Selain itu, pupuk kandang yang belum matang mengandung amonia yang bisa membakar daun. Struktur tanah juga bisa jadi terlalu padat jika pupuk berlebihan, membuat akar sulit bernapas dan tanaman tumbuh kerdil. Kita masuk ke mitos keempat, yaitu daun menguning berarti kurang air. Apakah itu benar? Daun menguning sering dianggap tanda tanaman haus, seolah-olah satu-satunya solusi adalah menyiram lebih banyak, padahal itu belum tentu benar. Padahal penyebab daun kuning itu tidak selalu karena kekurangan air, bahkan berlebihan air pun dapat menjadi penyebab utama kenapa daun itu menguning. Nah, seperti ini, akar yang tergenang terlalu lama dalam air, maka itu lama-lama akan membusuk, membuat tanaman tidak bisa menyerap hara, dan akhirnya daunnya pun menguning. Selain itu juga bisa karena kekurangan nitrogen, pH yang tidak cocok, serangan virus, suhu panas berlebih, atau media tanam yang terlalu padat. Sebelum buru-buru menyiram, coba rasakan tanahnya dulu, kering atau basah, cek akarnya jika perlu. Kita masuk ke mitos kelima, yaitu pestisida organik pasti aman, katanya. Banyak orang percaya bahwa dengan adanya label organik pasti aman, katanya. Padahal organik itu hanya berarti alami, dan alami tidak selalu bersahabat dengan tanaman. Contohnya seperti ekstrak bawang putih yang terlalu pekat bisa membakar daun. Nikotin dari ekstrak tembakau sangat toksik bagi serangga dan bisa merusak tanaman. Jika dosisnya berlebihan, bahkan sabun cair yang digunakan untuk pestisida organik pun bisa membuat daun melepuh jika takarannya salah. Jadi meskipun organik, pestisida tetaplah pestisida. Harus sesuai dosis, harus hati-hati, dan tidak boleh asal campur atau asal semprot. Nah, itu dia 5 mitos pertanian yang sering kita dengar. Dunia pertanian itu memang unik. Ada ilmu yang turun-temurun, ada ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman, ada riset modern, dan semua itu penting. Tapi kita perlu dipadukan dengan pemahaman yang tepat. Meluruskan mitos bukan berarti menolak pengalaman orang tua kita terdahulu ataupun petani-petani senior. Justru kita menghargai mereka dengan cara menggabungkan pengetahuan lama dengan pemahaman baru, sehingga supaya tanaman tumbuh lebih baik dan kita pun dapat tumbuh berkembang bersamanya. Terima kasih sudah mendengarkan di Growcast. Kalau kamu punya mitos pertanian unik lainnya yang ingin aku bahas, tinggal kirim ke aku. Nomor WA aku ada di sini dan akun Instagram aku ada di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan seperti biasa, di Growcast, keep growing with me. Dadah.